Kembali di berita utama, saudara, gara-gara menegur tetangga yang kerap bermain drum dan menimbulkan kebisingan, seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat malah dianiaya tetangganya. Tak berhenti di situ, kedua warga yang bertetangga ini akhirnya saling lapor polisi. Komplek perumahan yang biasanya lenggang itu tiba-tiba gaduh. Seorang pria memiting pria lain tepat di tengah jalan komplek. Korban sempat berteriak minta tolong sehingga mengundang warga lain berdatangan dan melerai mereka. Suaranya yang keras mengganggu kenyamanan tetangga sebelahnya. Keluhan itu sudah disampaikan sejak 4 bulan lalu, namun tidak pernah ditanggapi pelaku. Akhirnya, hari itu keributan memuncak hingga benturan fisik. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Tak terima dianiaya, korban pun melapor ke polisi. Dia berisik main drum, itu sudah ditegur berapa kali baik-baik lewat RT sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali sampai 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan, saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah, marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah, dia maju sampai nempel. Nah, saya dorong biar jangan deket-deket. Namun tak hanya korban, pelaku penganiayaan juga melapor ke polisi dengan tudingan pengancaman. Korban menegur terlapor terkait suara drum yang mengganggu. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman ataupun ancaman pengerusakan apabila tidak berhenti bermain drum yang mengganggu ketertiban umum. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan ini dan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Gara-gara hendak berniat melihat keributan, seorang pemuda di Bangka Belitung justru tewas jadi korban salah sasaran. Nasib naas dialami seorang pemuda di Kabupaten Bangka berinisial TA. Korban awalnya berniat melihat kerumunan yang berujung ricuh. Namun ia justru dianiaya dan terkena senjata tajam. Korban pun tergeletak di tengah kerumunan warga. Usai tersungkur, korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tak tertolong. Kericuhan diduga dipicu dari perkelahian dua pemuda hingga berujung pada bentrokan massa. Buntut dari peristiwa ini, satu orang pelaku ditangkap polisi. Kasus ini berawal dari adanya ketersinggungan sehingga menimbulkan perkelahian dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sejak berawal dari kejadian tersebut, kami berkoordinasi dengan Polsek Belinyu untuk mengamankan TKP, mengamankan korban dan barang bukti, kemudian melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku sudah kita amankan. Akibat kejadian ini, kini pelaku harus mendekam di balik jeruji dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Demi mengelabui polisi, seorang pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur menyembunyikan sabu di kandang kambing dekat rumahnya. Inilah Fauzi, pria pengedar sabu di Bangkalan, Jawa Timur ini tengah tertidur lelap saat polisi menggerebeknya. Polisi pun lalu memaksa Fauzi untuk menunjukkan tempat penyimpanan sabu. Ternyata Fauzi menuju sebuah kandang kambing tak jauh dari rumahnya. Di bawah kandang kambing inilah Fauzi menyimpan sabu yang akan ia jual kembali. 7 gram sabu dan 2 butir pil ekstasi disita polisi. Kepada polisi, Fauzi mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang yang ia pesan lewat telepon. Sabu tersebut ia beli seharga Rp700.000 per gramnya. Di situ BB-nya untuk mengelabui petugas, BB-nya ditaruh di kandang kambing. Informasi dari masyarakat udah lama jualan. Kini polisi memburu pengedar yang telah memasok sabu kepada pelaku Fauzi. Sementara Fauzi terancam hukuman 5 tahun penjara.
Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Berikutnya, saudara, seorang warga desa Cerucuk, Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban tewas diterkam buaya saat sedang mandi di kolam bekas tambang bersama sang anak. Seorang pria ditemukan tewas diterkam buaya di kolam bekas galian tambang timah. Peristiwa itu bermula saat korban bersama anaknya mandi di kolam bekas tambang timah. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air dan langsung menerkam korban. Anak korban langsung berlari meminta tolong warga sekitar. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena masih dalam penguasaan buaya. Hingga akhirnya jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya di Desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di sekitar kolam bekas tambang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung. Seorang ibu melahirkan di dalam mobil saat dalam perjalanan menuju rumah bidan di Desa Wirasinga, Pandeglang, Banten. Meski melahirkan dalam kondisi darurat, ibu dan bayi dalam kondisi selamat. Desa Wirasinga, Pandeglang, Banten mendadak ramai pada Selasa dini hari. Seorang ibu muda, Yulianti, tiba-tiba mengalami kontraksi hebat di rumahnya. Warga dan kepala desa yang tengah melintas panik dan langsung membawa sang ibu ke rumah bidan terdekat menggunakan mobil pribadinya. Namun di tengah perjalanan, tak kuasa menahan, sang ibu akhirnya melahirkan bayi mungilnya di dalam mobil. Mau pulang, teriak-teriak ibu-ibu. Ternyata warga saya ada yang mau melahirkan gitu. Mobil Pak Jarod masih di jalan mungkin. Langsung saya bawa gitu. Tiba-tiba di perjalanan pecah ketuban, nggak lama langsung kebrojol di dalam mobil aja gitu. Panik kita. Yuliarti mengaku tidak panik saat melahirkan di dalam mobil. Kelahiran ini merupakan kelahiran anak ketiga, sehingga ia mengaku telah memiliki pengalaman sebelumnya. Usai melahirkan, Yuliati dan sang bayi dibawa ke rumah bidan terdekat. Keduanya dalam kondisi sehat. Tiba-tiba pas di mobil itu tiba-tiba keluar, langsung keluar gitu aja gitu. Emang dari sini udah mau naik mobil udah nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa naik mobil lah gitu ya. Oh, begitu ada pacar langsung panggil aja, orang udah nggak kuat ya. Usai diperiksa dan mendapatkan perawatan, Yuliarti dan sang bayi kini telah diperbolehkan pulang. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten.